harus kita yakini bahwa kita bisa berbuat seperti sekarang ini adalah hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa Islam, kita bisa datang ke masjid, kita bisa ibadah bersama, bisa menimba ilmu, bisa berbuat aneka kebaikan, itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ujub, jangan merasa saya yang sudah berjuang, saya yang berusaha keras. Tanpa pertolongan Allah tidak. Saat yang sama, saat ini berapa banyak yang tidak ibadah. Saat yang sama dengan saat ini berapa banyak yang sedang melupakan Allah. Saat yang sama berapa banyak orang yang sedang berbuat maksiat. Dan kalau Allah tidak menolong, boleh jadi kita yang sedang berbuat maksiat saat ini. Maka jangan ujub dengan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat yang amal yang bisa kita lakukan. Harus kita yakini bahwa kita bisa begini adalah dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah bagi Allah mencabutnya kalau kita menjadi ujub. Allah yang memberi hidayah, tapi kita tidak mengakui ini adalah pemberian Allah. Lebih buruk lagi jadi ujub, jadi mengakui ini adalah jerih payah diri sendiri. Apa sulitnya? Pernah dengar ada wanita yang asalnya berjilbab, kemudian membuka jilbabnya? Bahkan kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian yang demikianlah tidak pantas untuk dibayangkan. Bahkan ada yang sesudah itu keluar, murtad dari Islam. Itu musibah terbesar dalam hidup ini. Kalau musibah ditipu, sakit, PHK, dihina, dicaci, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dicabut hidayah, selesai itu. Maka kita jangan pernah merasa terancam oleh apapun selain terancam dicabutnya hidayah. Kita jarang merasa terancam dicabut hidayah. Berapa banyak yang asalnya rajin ibadah, lalu sekarang tidak ibadah lagi. Berapa banyak yang menghafal Quran, dan sekarang tidak menghafal, bahkan hafalannya pun tidak pernah dibaca lagi. Berapa banyak yang asalnya terjun dalam dakwah, dan dia berhenti berdakwah, bahkan mengingkari dakwah. Dicabut tuh hidayah. Dan itu petaka yang asli itu adalah dicabutnya hidayah. Karena sudah dipastikan su'ul khotimah. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk terus membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan tinggalkan ini hadirin. Minta supaya ajeg. Jangan sampai kita berkurang dan akhirnya na'udzubillah bisa su'ul khotimah. Satu itu, jangan jadi ujub, karena kita bisa begini adalah pertolongan Allah. Yang kedua, jangan pernah meremehkan orang lain. Hati-hati hadirin, kita sudah dengar beberapa hadis keterangan ahli ibadah yang ujub, itu bisa terjerumus jadi ahli neraka dibanding ahli maksiat yang karena maksiatnya dia tersungkur, tobat nasuha, merasa sangat hina dina di hadapan Allah, remuk, hancur hatinya, takut kepada Allah, maksiat yang sudah terjadi yang mengantarkan orang tobat, itu jauh lebih baik daripada taat yang membuat dia ujub, ria, takabur. Ketaatan apa? Kalau ketaatan lahir tapi hatinya jadi maksiat, ini buruk sekali hadirin. Karena Allah Subhanahu wa taala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi ada orang yang berbuat maksiat lalu sadar, tobat, tersungkur. Kalau Allah mau diampuni, ampuni tuh. Ini kalau ada perbedaan pendapat, hati-hati ya. Apalagi masalah khilafiyah, jangan sampai kita seperti mendahului Allah, dia neraka. Hati-hati hadirin.
Allah tuh menciptakan hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Tidak ada yang lebih menyayangi ciptaan selain penciptanya. Benar? Coba berani, saudara berani memvonis orang lain? Saya tidak berani. Tidak berani, karena yang divonis, dihina itu adalah hamba Allah, dan Allah tahu apa yang dia lakukan. Yang boleh jadi Allah sangat menyukainya. Hanya karena beda sholawat, hanya karena beda usoli, hanya karena beda celana, hanya karena beda janggut, kemudian langsung saja dihakimi jadi ahli neraka. Oh, bisa dicabut hidayah kita nanti oleh Allah. Jangan-jangan jadi kecemplung sendiri nanti.